Rapat dengan bentor kemarin, pertama-tama saya sampaikan kepada mereka bahwa saya hadir rapat ini bukan saya menciptakan aturan baru, tetapi saya mengembalikan kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh para pengurus bentor dua organisasi itu Halut Bersatu sama FKPNP. Jadi saya tekankan lagi, kemarin saya bilang dalam sehari dua kita akan melakukan penertiban. Yang pertama-tama kita melakukan registrasi mana bentor yang masih beroperasi supaya kita bisa mendapatkan data real bahwa saat ini berapa banyak si bentor yang beroperasi di Kota Tebelo. Kemudian yang kedua soal tarif ini kan sering-sering menjadi keluhan masyarakat, sering-sering bahkan kita lihat medsos banyak yang mengeluhkan soal tarif yang kelihatannya liar atau ditentukan secara sepihak oleh para teman-teman bentor. Makanya kemarin saya sudah luruskan, saya bilang sesungguhnya tarif bentor itu masih berdasarkan SK tahun 2022, itu dia berlaku per orang 9.000 dan bukan per sekali tarif. Jadi kalau naik bentor 2 orang berarti 9 kali 2 berarti 18.000. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman bentor kemarin, kita masih tetap berlakukan tarif seperti itu karena imbas kenaikan BBM ini tidak berdampak kepada Pertamax ataupun Pertalite, dia hanya berdampak kepada Dexlite. Jadi teman-teman bentor juga bisa menyesuaikan tarif yang lama seperti itu tahun 2022 kemarin. Iya, dihitung itu ternyata saya belajar SK per penumpang, satu orang 9.000 gitu. Jarak itu yang berlaku 9.000 itu misalnya yang dalam lingkaran operasional bentor di Kota Tebelo. Di situ ada klasifikasi lagi, kalau mahasiswa kalau tidak salah atau siswa Rp5.000 per siswa. Kemudian kalau penumpang umum 9.000. Nah, di luar dari Kota Tebelo kemarin memang saya juga sampaikan bahwa ada terjadi pembatasan trayek operasional bentor. Memang sering-sering memang ada bentor yang beroperasi melampaui batas operasional. Nah, ini juga saya bilang itu juga harus tertib sesuai kesepakatan yang pertama. Cuman lagi-lagi kita melihat kebutuhan masyarakat, kalau angkutnya dia bisa maksimal, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, berarti saya pikir bentor pasti bisa akan hanya menjadi alternatif. Masyarakat akan lebih banyak menggunakan angkutan kota yang beroperasi misalnya di daerah Kilo, Borua dan sebagainya. Cuman karena memang sering-sering masyarakat ini kan membutuhkan kecepatan waktu, hanya bentor kan jadi menjadi alternatif untuk mempercepat urusan atau kepentingan mereka. Jadi untuk sanksi saya masih dalam proses pendataan dulu. Pendataan berapa sih jumlah bentor yang beroperasi di Tebelo. Kemudian setelah itu kemarin saya sudah memberikan sinyal kepada teman-teman bentor. Ketentuan yang sudah disepakati oleh teman-teman bentor pada tahun 2022 kemarin itu menjadi perhatian. Kalau misalnya ada aduan masyarakat kemudian ada dibuktikan dengan bukti-bukti lengkap soal kenaikan tarif sepihak, maka mohon maaf kalau memang terpaksa kita akan mengambil langkah-langkah tegas dalam arti kita kembalikan kepada tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Memang salah satu langkah yang saya ambil kemarin, kita akan menempatkan stiker dan akan kita tempelkan di setiap bentor supaya itu berarti salah satu bentuk transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tarifnya seperti ini. Jadi ketika ada kenaikan yang dianggap sepihak, bisa sama-sama kita ada catatan atau ada pun informasi yang sudah ditempelkan dari petugas nanti di bagian bodi atau bentor supaya bisa jelas tarifnya seperti ini. Mungkin supaya semua transparan gitu. Dinas Perhubungan mengantongi sesuai data yang berapa jumlah bentor yang beroperasi di Tebelo. Kemarin saya coba minta data dari teman-teman, ada 2 organisasi kan, jadi datanya masih belum akurat. Jadi saya juga kasih kesempatan kepada mereka supaya bisa mendata teman-teman yang masih beroperasi. Namun saya punya cara, saya akan memberikan peluang kepada mereka untuk kita registrasi ulang. Nanti setelah hasil registrasi baru kita dapat tahu pasti yang datang melakukan registrasi atau di Dinas Perhubungan itu berarti kita anggap ada. Namun kalau tidak ada berarti kita anggap tidak ada lagi. Jadi kita nanti lihat hasil registrasi di bulan Juni, nanti kita mulai di tanggal 1 Juni saya rencana sudah himbau kepada teman-teman bentor supaya kita registrasi di Dinas Perhubungan. Baru kita dapat tahu hasil pastinya kapan. Demikian.